Bersama saya, Meli Sesmira, mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang supervisi akademik. Supervisi akademik adalah proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh atasan langsung, biasanya kepala sekolah atau pengawas sekolah terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di mana tujuannya adalah agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif, efisien, sesuai standar pendidikan yang diinginkan. Berikut saya akan membahas tutorial atau langkah-langkah cara melakukan supervisi akademik. Yang pertama, perencanaan supervisi. Sebelum pelaksanaan, supervisor perlu menyusun rencana. Rencana ini mencangkup pada menentukan tujuan supervisi, misalnya meningkatkan kualitas RPP, metode mengajar, atau penilaian. Memilih pendekatan supervisi klinis, kolaboratif, atau direktif. Menentukan instrumen supervisi seperti lembar observasi, pedoman wawancara, atau jurnal refleksi. Menetapkan jadwal supervisi, baik supervisi rutin maupun insidental. Sebelum kita melaksanakan supervisi, kita perlu mengatur jadwal terlebih dahulu dengan guru yang akan kita supervisi. Yang kedua, tahapan pelaksanaan supervisi. Tahapan ini melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran. Pada tahapan pelaksanaan supervisi ini ada 3 tahap yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tahap praobservasi. Pada tahap praobservasi ini, kita melakukan diskusi awal antara supervisor dan guru. Yang kedua, guru menjelaskan rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode, dan penilaian yang akan dilakukan pada saat supervisi. Yang ketiga, supervisor memberikan masukan jika diperlukan. Adapun contoh pelaksanaan tahap praobservasi ini seperti yang dicontohkan pada video berikut ini. Assalamualaikum Ibu Lizia. Waalaikumsalam Ibu Meli. Apa kabarnya hari ini Ibu Lizia? Alhamdulillah baik Ibu Meli. Iya, kelihatan loh dari wajah Ibu Lizia hari ini, kelihatan senang banget ya Ibu Lizia. Walaupun sudah siang kita tetap semangat ya Ibu. Nah, Ibu Lizia, kali ini kita melakukan kegiatan praobservasi. Nah, kegiatan praobservasi ini dilakukan sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Kegiatan supervisi di kelas ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu Lizia lakukan di dalam kelas nantinya. Nah, namun hari ini kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi dulu. Kegiatan percakapan praobservasi ini bertujuan agar Ibu Lizia lebih siap atau kesiapan awal Ibu Lizia untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas nantinya, proses pembelajaran yang berpihak kepada murid begitu loh Ibu Lizia. Berarti siswa yang lebih aktif. Iya, Ibu Lizia. Pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Lizia. Nah, saya menanyakan yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran Ibu Lizia pada proses pembelajaran nantinya? Nah, yang ada 2 Bu Meli tujuan pembelajaran saya. Yang pertama, dengan membaca wacana yang berjudul Benda yang Terbuat dari Kayu, siswa menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Oke, Ibu Lizia, area pengembangan yang ingin Ibu dikembangkan dalam proses pembelajaran nanti ini? Ada pengetahuan dan keterampilan. Ada pengetahuan dan keterampilan yang hendak dicapai oleh siswa. Baiklah. Bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Lizia terapkan di dalam kelasnya? Nanti saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Ada pembagian kelompok, siswa dibagi menjadi 3 kelompok, ada penugasan dan tanya jawab.
Oke, ada penugasan dan tanya jawab. Pembelajaran berdiferensiasi, apa sih medianya yang sudah yang terbayang oleh Ibu Yang Lydia terbayang begitu? sama saya akan menayangkan video tentang proses pembuatan kayu. Nah, nanti siswa disuruh menyusun proses gambar pembuatan kayu di papan tulis yang telah disediakan. Oh begitu ya Ibu Lydia. Ya, kira-kira kapan ya Ibu Lydia akan melaksanakan proses pembelajarannya? Insya Allah hari Jumat 29 September 2023 Bu Meli. Hari Jumat ya Ibu Lydia? Iya, hari Jumat Bu Meli. Di Iya. jam ke-1 dan ke-2. Iya, hari Jumat 29 September. Iya. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu Lydia pada hari Jumat pada jam 1 dan jam kedua. Ah ya, saya akan masuk ke dalam kelas Ibu Lydia pada jam 1 dan jam kedua. Nah, Ibu Lydia, kira-kira dari percakapan kita tadi apa sih yang Ibu Lydia dapatkan? Kesimpulannya mungkin saya akan merancang proses pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa tertarik dan paham atas materi yang saya sampaikan tadi. Merancang pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa Lebih aktif dan menarik ya proses pembelajaran yang saya sampaikan. Oh iya, berarti Ibu Lydia akan mempersiapkan agar siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut, begitu kan? Iya. Oke, oh ya Bu Lydia. Setelah melakukan kegiatan pra observasi ini, nanti kita akan melakukan kegiatan observasi atau supervisi di dalam kelas. Setelah kegiatan supervisi itu akan ada lagi kegiatan percakapan kita, yaitunya percakapan pasca observasi nanti. Tahapan geser ke siku Kak. Jadi pas tahapan observasi yang kedua adalah observasi di dalam kelas. Di sini supervisor mengamati secara langsung kegiatan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas dengan menggunakan instrumen observasi seperti interaksi guru dan murid, penggunaan media ajar, penggunaan strategi mengajar, manajemen kelas, dan keterlibatan murid di dalam kelas, seperti yang tampak pada video berikut ini. Anissa Rahma, Rafif Dimana, Detasya Afifah Putri, Hasbi Edith Noval, Diren Hendra Saskia, Muhammad Dimas Putra, Ufaira Salatika, Zahra Latifah, Alafif Pratama Arya. Semuanya hadir hari ini semuanya? Coba sekarang kita nyanyi apa kita nyanyi Garuda Pancasila. Coba pimpin Tasya. Nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya nyala, rakyat adil makmur sejahtera, Frida bersatu. Tentang apa kita kemarin belajar? Coba buka bukunya tema 3. Sekarang kita pembelajaran tema 3, pembelajaran kedua, subtema 1. Kemarin kita mengenal benda-benda di sekitar kita, nak. Tujuan pembelajaran kita dengan membaca wacana berjudul benda yang terbuat dari kayu, siswa dapat menentukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Dengan menjawab pertanyaan pada persiapan
persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali secara lisan. Berarti anak ibu setelah membaca wacana ini, anak ibu mampu membaca kursi, ada apa lagi? Pensil, ada meja, Ada kursi. ada tempat sepatu tak? Rak sepatu. Nah, coba lihat ini. Ini susunannya gambar proses pembuatan benda dari kayu sebelum. Tahap ketiga, tahapan pasca observasi. Nah, ini dilakukan setelah observasi dilakukan. Dilakukan sesegera mungkin setelah observasi. Supervisor dan guru berdiskusi mengenai temuan selama observasi berlangsung. Memberikan umpan balik yang konstruktif dengan pendekatan reflektif. Guru diajak menyadari kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Bersama-sama menyusun rencana tindak lanjut, PTK, pelatihan, monitoring, dan lain-lainnya. Memahami materi yang akan diberikan kepada siswa. Ya, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi ya Ibu Lydia? Hal ini terjadi karena saya kurang mendalami tentang diferensiasi ini. Dan selain itu saya kurang pahami ini banyak faktor yang menyebabkan. Pertama, saya belum mempelajarinya secara dalam, lebih detail mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Iya. Sekarang kan Ibu Lydia katanya belum mempelajari secara mendalam, secara detail tentang diferensiasi ya Ibu Lydia. Kira-kira ada nggak strategi Ibu Lydia supaya Ibu Lydia bisa mengetahui dan memahami lebih dalam tentang diferensiasi ini sehingga Ibu Lydia nantinya enjoy di dalam kelas, anak-anak pun juga enjoy, jadi pembelajaran berpihak kepada murid. Ada nggak strategi yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran diferensiasi ini? Saya akan mempelajarinya lebih dalam melalui buku atau melalui media cetak atau melalui YouTube, sehingga saya paham dan saya akan mempraktekkannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang bagus sekali ya Ibu Lydia. Ibu Lydia mempunyai semangat yang luar biasa. Saya lihat Ibu Lydia walaupun baru mengenal diferensiasi, baru melaksanakan, tetapi Ibu Lydia memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari dari dalam dan belajar lewat YouTube, lewat akademi. Iya. Saya sangat mendukung sekali ya Ibu Lydia, rencana Ibu Lydia itu. Kira-kira kapan ya Ibu Lydia bisa memulai kegiatan itu? Akan secepatnya akan saya pelajari lebih dalam tentang diferensiasi ini. Dan minggu depan insya Allah setelah saya mempelajari lebih dalam akan saya praktekkan kepada peserta. Selanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, dalam evaluasi ini, supervisor membuat laporan hasil supervisi. Guru dibantu menyusun perbaikan atau pengembangan kompetensi. Jika perlu, dilakukan supervisi lanjutan atau pelatihan guru. Hasil supervisi dimasukkan dalam sistem penilaian kinerja guru atau PKG. Adapun tips penting dalam supervisi pendidikan. Yang pertama adalah bangun suasana yang mendukung dan tidak menghakimi. Yang kedua, fokus pada pengembangan profesional, bukan sekedar penilaian. Yang ketiga, gunakan data objektif dari hasil observasi tersebut. Yang keempat, libatkan guru dalam refleksi dan pemecahan masalah. Nah, itulah tips atau cara melakukan supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.